Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pendapatan sehingga bisa menampilkan hasil yang seperti ini. Pendapatan ini dihitung dari harga jual dikurangi dengan harga beli, sehingga hasilnya adalah pendapatan dari produk yang kita jual. Karena sebagai orang yang kurang banyak kerjaan hasil seperti ini, tidaklah cukup bagi kita. Kita perlu mencari berapa hasil penjualan per bulannya dan berapa barang yang terjual di setiap bulannya. Oke, mari kita langsung saja simak videonya. Pertama, kita buat tanggal hari ini di sini. Kemudian pergi ke tab menu developer, lalu pilih form control yang ini. Selanjutnya, letakkan form control tadi di sini. Lalu kemudian klik pada menu properties. Current value kita beri 1 dan minimum value juga 1. Selanjutnya, karena ini bulan, maka maximum value kita beri angka 12. Lalu cell linknya kita pilih saja di sini. Selanjutnya, kita akan mengambil tahunnya saja pada bulan ini, dengan menulis formula the date dan text. Setelah seperti ini, kita tutup kurung pada teksnya. Kemudian titik koma, month, atau bulannya kita ambil dari link cell tadi. Kalau tertutup seperti ini, cukup klik di atasnya dulu, nanti kita pindah. Setelah itu, day atau hari kita tulis saja 1. Ini kita geser ke kanan. Dan rumus tadi kita pindah juga. Ini bertujuan agar ketika kita klik form kontrolnya, bulannya juga ikut berubah. Jadi jika 1 maka Januari, jika 2 Februari dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan dalam video ini, yaitu hitung pendapatan per bulannya. Jadi apabila di sini Januari, maka yang dibaca pada tabel ini hanya akan menampilkan pendapatan pada bulan Januari. Jika Februari, maka akan menampilkan pendapatan pada bulan Februari saja. Dengan kata lain, yang akan menjadi fokus kita adalah 2 kolom ini. Sekarang agar lebih mudah untuk dipahami, saya akan rubah format tanggal ini menjadi format bulan. Lalu menghitung pendapatan ini secara manual terlebih dahulu, agar supaya lebih mudah untuk dimengerti. Tujuannya, jika ini menunjukkan bulan Januari, maka akan ditampilkan angka ini. Dan jika kita ubah ke bulan Februari, maka yang akan ditampilkan adalah angka ini. Rumus yang kita gunakan adalah rumus SUMIF. Sintak pertama ialah sum range, atau range yang akan kita hitung, yaitu pendapatan. Kemudian range kriteria pertama adalah tanggal. Kita blok tanggalnya seperti ini. Kriterianya adalah, jika tanggalnya lebih besar atau sama dengan ini, maka pendapatan akan dihitung. Kemudian kriteria range kedua, kita ambil tanggal lagi. Kemudian titik koma, lalu tanda petik 2 seperti ini, dan simbol kurang dari sama dengan, lalu tutup tanda petik seperti ini, tambah simbol, dan agar sintaksnya tidak terputus. Lalu kemudian kriterianya adalah EO month atau end of month, untuk membatasi tanggal, agar terhitung tidak lebih dari 1 bulan. Start date-nya ambil ini. Dan month-nya 0, lalu klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang mari kita coba pastikan apakah hasilnya sama dengan yang kita hitung manual tadi. Jadi jika angka bilangannya sama atau benar, maka secara otomatis akan diwarnai. Dan beginilah hasilnya. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai pendapatan di tiap bulannya. Berikutnya, kita rapikan tampilannya agar tidak terlalu membosankan seperti hubunganmu dengan si dia. Selanjutnya, kita akan mengambil nama barangnya saja. Pastikan di sini, pergi ke data, dan pilih remove duplikat, kemudian tekan OK. Setelah itu buat kolom bulan seperti ini. Selanjutnya kembali pada sheet penjualan, lalu blok pada quantity, pergi ke menu formula dan buat name manager baru. Kemudian tekan OK.
Lalu buat name manager baru lagi pada jumlah penjualan ini. Buat juga name manager pada kolom tanggal dan nama barang. Setelah semua kolom tadi sudah kita buat name manager seperti ini, kita kembali pada sheet 1. Kemudian masukkan rumus sumi seperti ini, yang mana sum range-nya adalah quantity, dan kriteria range satunya ialah nama barang dengan kriteria nama barang ini. Lalu kunci kolom dengan menekan F4. Kriteria kedua adalah tanggal, dengan batasan lebih besar atau sama dengan Januari. Kriteria ketiga juga tanggal dengan batasan kurang atau sama dengan end of month. Start date-nya ambil ini. Dan month-nya 0. Lalu klik enter. Setelah itu, tarik seperti ini. Jika setelah rumus ditarik dan menghasilkan angka 0 seperti ini, padahal di tabel transaksinya ada, maka itu berarti ada kesalahan pada saat kita mengunci baris kolom. Klik di sini, lalu kemudian sel B4 kita pindah dolarnya ke depan sebagai kunci kolom, dan pada sel C3 kita pindah ke tengah sebagai kunci baris. Setelah itu kita tarik lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, copy nama barang ini, lalu letakkan di sini. Lalu buat menjadi tabel seperti ini. Kemudian masukkan rumus indeks. Lalu array-nya ambil ini. Kemudian match, lookup value-nya nama barang, lookup array juga nama barang, pilih exact match lalu tutup kurung. Buat match lagi, kemudian pergi ke sheet penjualan. Lalu pilih pada bulan ini, absolutkan selnya dengan menekan F4 dan blok pada kolom bulan. Pilih exact match, lalu kemudian tekan enter. Dan terjadi lagi kisah lama. Selanjutnya rapikan sedikit tabelnya seperti ini. A few moments later. Setelah menjadi seperti ini, kemudian kita klik pada sel ini, lalu rubah quantity menjadi jumlah untuk mencari jumlah penjualan per bulan. Dengan mengganti sum range-nya tadi, maka secara otomatis jumlah penjualan akan dihitung sesuai dengan bulannya masing-masing. Begitu juga untuk menghitung pendapatan per bulan, cukup dengan mengganti sum range-nya. Berikutnya, kita buat chart sebagai tampilan pergerakan di setiap bulan, yang meliputi 3 tabel ini. Pertama, kita buat chart untuk quantity. Blok di sini, lalu pergi ke menu insert. Lalu pilih ini, kemudian pilih model sesuai dengan keinginan. Setelah itu, cut lalu pastekan di sini. Ubah namanya menjadi quantity. Kemudian hilangkan background-nya. Hapus ini agar hanya menampilkan diagramnya saja, lalu sesuaikan posisinya. Sekarang buat juga untuk jumlah penjualan dan jumlah pendapatannya. Caranya sama seperti tadi. Karena pada sel ini masih cukup ruang,
Jadi akan saya buat sebuah chart yang mengambil data pada bulan sebelumnya sebagai acuan, apakah ada peningkatan atau penurunan. Caranya sama seperti di awal tadi, hanya saja di sini kita buat di mana pada bulan ini akan dikurangi 1, jadi akan mengacu pada bulan sebelumnya. Berikut adalah tampilan akhirnya dari yang kita buat tadi. Sekarang mari kita coba, apakah ini berjalan seperti yang diinginkan? Dan, yap, seperti inilah hasilnya. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian, dan bagi yang berminat untuk mendownload file ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.